Terkadang keadaan memaksa seseorang untuk mengambil langkah yang tak pernah ia bayangkan. Dalam tekanan hidup yang datang bertubi-tubi, batas antara benar dan salah dapat menjadi kabur, dan pilihan yang keliru akan tampak seperti satu-satunya jalan yang tersisa. Begitulah yang dialami oleh Adina, seorang siswa yang dikenal cerdas dan tenang. Tetapi saat tekanan datang bertubi-tubi, ia mulai kehilangan arah. Makin kebencanaan, Harus dulu kan orang. kau kan melakukan itu. Sekarang terlalu banyak. Bisa. Apa? Nak, ayah udah pulang. Ayah, duduk sini ya. Loh, kok batuk ayah makin parah? Ayah nggak apa-apa? Enggak apa-apa kok, cuma capek seharian tambah kepanasan tadi. Kalau kamu nak, sekolahnya gimana? Bagus ya, aku dapat nilai 100 terus. Kata guru, aku paling pintar. Loh, ayah, ini batuknya udah nggak normal. Ayah nggak apa-apa kok, tapi ayah pingsan tadi. Untung ada tetangga yang nganterin ke puskesmas. Jadi gimana ya? Kata dokter gimana? Kata dokter, ayah harus dioperasi karena paru-parunya udah kambuh. Butuh biaya berapa ya untuk operasinya? Tadi kata dokter harus 50 juta. Kita harus cari kemana ya biayanya? Ayah juga bingung nak, tadi ayah cuma pinjam ke bank tapi nggak ada jaminan jadi susah. Ayah jangan bilang gitu. Pokoknya ayah harus sembuh. Aku cuma punya ayah. Iya nak, aku juga cuma punya kamu satu-satunya. Tapi ayah bingung mau gimana lagi. Apapun caranya, ayah harus operasi secepat mungkin. Lihat tuh si Dina, bajunya itu aja. Iya, sepatunya parah ya. Ya emang beasiswa mau gimana lagi? Dina, tunggu dong. Udah, gak usah dipikirin, Din. Udah kok, biasa aja. Dina, kamu gak apa-apa? Ya, jangan bohong, gue tau lo sedih. Yuk, kita masuk bareng aja, gak usah dipikirin. Dina, lo kok belum pulang? Bukannya siswa biasa kayak lo harusnya udah pulang ya jam segini? Bukannya lo juga naik bus ya? Iya, gini Put, aku lagi belajar sih buat ujian besok. Belajar? Iya. Tadi tuh buku gue udah lihat tutup. Sebenarnya gini Put, Kenapa? aku lagi nunggu jam sore sih. Soalnya jam segitu bis gratis buat pelajar miskin yang punya kartu bantuan kayak aku. Kalau pulang sekarang nanti bayar. Aku lagi ngirim uang jajan buat obat ayah. Emangnya ayah lo kenapa, Din? Aku ingin cerita ya Put. Cerita ya. Sebenarnya ayah aku lagi sakit parah. Dia butuh operasi sekitar 50 juta. Aku nggak punya uang segitu dan aku nggak tahu harus gimana. Beasiswa cuman biaya sekolah bukan biaya hidup. Kadang pun aku nggak makan siang buat ngirit. Uang jajan aku cuma 5.000 sehari. Dan kadang pun aku kasih itu buat beli obat ayah. Lo yang sabar ya. Kenapa lo nggak coba deh kasih tahu BK ataupun pihak sekolah? Siapa tahu mereka bisa bantu. Nggak bisa buat sekolah cuma bisa bantu beasiswa, tapi itu pun udah maksimal. BK cuma bisa kasih saran dan pemerintah bilang butuh proses selama 6 bulan. Ayah nggak punya waktu 6 bulan. Kata dokter sebelum 2 bulan ayah nggak operasi, ayah bisa. Lo yang sabar ya, Din. Gue nggak tahu gue harus ngapain, tapi gue cuma bisa doain lo semoga lo kelak bisa menjadi anak yang sukses. Ya, makasih.
Tapi lo tau sendiri kan, aku cuma bisa ngandelin pintaran gue. Tapi aku gunanya pintar kalau aku nggak bisa selamatin ayahku sendiri, nggak punya uang buat selamatin ayahku. Dia ada itu. Madinah agak nggak biasa sih, tapi mungkin seru juga. Jadi apa tuh Madinah? Lo kan pintar, paling pintar di sekolah ini. Kenapa lo nggak manfaatin kepintaran lo? Hah? Maksudnya? Ya dengan bantu mereka yang kaya. Mereka kaya tapi nggak punya otak. Sedangkan lo punya otak tapi nggak punya uang. Jadi saling tukar aja lah. Lo bantu mereka dan mereka bayar lo. Wait, jadi maksudnya lo nyuruh dia buat kayak sebar contekan gitu? Putri, lo nggak ngerti posisi dia. Dia tuh kelaparan. Sedangkan ayah dia sekarat. Yes, I know, tapi itu kayak astaga, itu adalah hal ilegal. Kita bisa dikeluarin dari sekolah ini. Ya udah deh, dia gue pikir sendiri aja. Beda lah ya. Lo meninggalkan dia deh. Itu bisa buat masalah baru. Saran gue, mending lo mungkin bisa cari donasi online. Atau lo bisa pinjam ke gue. Nggak bisa gue. Kamu tahu kan, itu bukan waktu sedikit. Kamu pasti butuh waktu. Dan aku nggak bisa ngandelin kamu terus. Aku harus usaha sendiri. Tapi aku nggak tahu harus gimana. Dan aku cuma bisa ngandelin tempat ini. Jadi kayaknya saran Madinah bener deh. Aku harus ngelakuin itu. Adina, kenapa? Makasih banget ya kemarin aku dapet A loh. A, ini pertama kalinya aku dapet A di matematika. Papa aku sampai nggak percaya. Harusnya kalau gitu kalau tapi aku kan cuma tahu ya. Aku akan ngerjain. Dina, gue dengar dari Farah lo pintar banget ya. Bisa nggak bantu gue untuk ujian besok? Soalnya gue lagi butuh nilai bagus nih. Papa gue ngancam kalau nilai gue jelek, uang jajan gue bisa dipotong. Ya boleh sih. Tapi bantu gimana maksudnya? Belajar bareng gitu. Adina, please. Kalau gue nggak lulus ujian besok, papa gue bakal marah besar. Papa gue galak banget kalau gue dapet nilai jelek. Lo kan pintar, lo bisa bantu kita semua kan? Iya Farah, tapi gimana caranya? Gini aja, lo gue kasih 100.000 dan lo cuma perlu kasih kira ke kita kalau satu ujian. Enggak. Nggak bisa. Itu namanya nyontek. Itu salah. Kita bisa ketahuan. Allah, kita gak bakal ketahuan kok. Lo kan pintar, Dina. Lagi pula lo juga berduit kan. Udah lihat-lihat, lo juga jarang cantik. Iya Dina, anggap aja lu bantu teman. Gak ada yang rugi kan, lu dapat duit, kita dapat nilai. Win-win solution. Tapi ini nggak benar. Adina, please. Lo kan teman baik gue. Kita butuh bantuan lo. Oke, tapi ini sekali aja ya. Dan kalian janji gak bilang siapa-siapa. Aduh, gimana ya? Aku jadi keingat saran Madinah. Apa aku terima aja ya tawaran dari Yahya? Aku juga lagi butuh duit buat obat ayah. Oke. Sekali-kali gak apa-apa kan? Ini juga lagi mepet banget. Obat ayah habis. Duit aku juga belum cukup.
lebih enak. Oke, kerjakan dengan diam. Bu, saya sudah selesai. Baik, selamat kumpul. Gue heran deh. Kemarin ulangan kalian kok lancar banget. Jangan-jangan kalian nyontek ya? Iyalah, gak mungkin kalian tiba-tiba pintar. Atau kalian ada yang bantu si Adina si miskin-miskin itu. Kalian tuh mulutnya jahat banget tahu. Adina miskin bukan berarti buat diremehin. Iya, dia orangnya baik. Kalian harusnya bersyukur kalau dia bantu. Dan dia lebih jenius daripada kalian bertiga kalau digabung. Oke, diam dulu. Gue kasih tahu, iya Dina bantu kita dengan kasih sinyal ke kita pada saat ujian. Hah? Dia? Serius? Iya, tanpa dia nilai gue merah. Dan dia nolong bukan buat gaya. Dia cuma pengen bantu teman. Jadi kalian jangan ganggu dia lagi. Asal lo nggak ngeledek dia lagi. Benar, kalau mau dibantu hargain dia. Dan bayar yang adil karena dia butuh uang. Ya lumayan juga sih, hitung-hitung kita bantu dia juga kan. Ya udah, gue ikut, tapi pastiin aman ya. Ya udah, kalau lo ikut, gue juga ikut. Kalau gitu nanti gue tanya dia. Dina di mana sih? Kok nggak ada di kelas? Maka mana lagi, pasti ada di perpustakaan. Nah, itu Dina. Tidak mas. Adina bisa ngobrol sebentar? Iya, ngobrol apa? Semua kemarin keren banget loh, sampai beberapa teman kita mau ikut juga. Sebanyak ini, kalian semua yang mau ikut. Iya Din, maaf ya kemarin kalau bisa gue juga mau ikut. Iya Din, gue juga mau ikut, soalnya kemarin nilai gue hancur banget sumpah. Iya, kalau kamu mau mereka bayar kok, Din. Iya, ini bisa bantu kamu juga. Iya, kamu pintar, kamu pantas dibayar. Bayar? Kalian beneran? Iya, 500.000 per orang. Iya, kita bakalan ikutin aturan lo. Gimana? Lo setuju nggak? Keputusan ada di lo, tapi ini untung banyak. Iya. Oke kalau gitu. Tapi kita harus main aman dan rapi ya. Dan ingat, gak boleh ada yang ceroboh. Oke, deal. Baik, ujian akan dimulai waktunya 90 menit. Tidak ada kekurangan.
Adina, kamu kayak nonton meja, ada masalah? Enggak Bu, ini cuma biasa lagi kalau lagi mikir kok. Oke, ngerti kan? Ya baik Bu. Baik semuanya, waktunya sudah habis. Silakan kumpul. Uangnya cukup banget sih buat beli obat ayah. Tapi kenapa aku merasa nggak tenang ya? Apa karena ini uang hasil nyontek? Aku bingung harus gimana. Din, ya? Kita berbicara. Kamu beneran ngelakuin itu? Ngelakuin apa buat? Kamu lo masih mau aja bohong ke gue? Astaga, lo kan yang nyeberin kunci jawaban itu ke anak-anak? Kamu nggak ngerti situasi aku, Put. Aku butuh Gak ngerti gimana, astaga. Itu hal yang salah. Saya itu legal loh. Lo bisa aja dikeluarin dari sekolah. Jangan dengerin dia, diam. Lo udah bantu kita semua. What? Oh my god. Dari kalian aja deh, yang penting gue udah kasih tau. Permisi Bu, ada apa Mas? Di sini saya melaporkan beberapa hari yang lalu kan ujian Ibu. Nah, di situ saya melihat ada pergerakan aneh oleh teman-teman saya Bu. Di situ saya melihat Adina kayak memberikan sinyal gitu. Dia kayak semacam memberikan sinyal jawaban, dan setelah itu teman-teman langsung kompak menulis jawaban itu. Akhirnya saya nanti akan cek lembar jawabannya, lalu saya akan melaporkan ke Capsek dan walinya. Ya Bu, karena apabila jawabannya sama itu pasti sudah 100% kan Bu mereka nyontek, dan saya harap banget pihak sekolah bisa menindaklanjuti kasus baik Mas. Terima kasih Bu. Apa-apaan ini? Ada yang melapor Pak. Kok bisa terjadi kecurangan pada diri saya? Coba panggilkan yang melapor. Baik Kak. Bu, ini kalau kronologinya bagaimana? Jadi gini Pak, kemarin waktu ujian itu saya melihat Adina, Farah, dan kawan itu sedang melakukan suatu kegiatan yang menurut saya itu kayak agak gimana ya, agak aneh gitu. Mereka kayak ada semacam ketukan-ketukan gitu, dan coba lihat Pak hasil ujiannya gimana. Sama kan hasilnya? Jawabannya sama. Nah itu udah jelas banget kan Pak, mereka pasti nyontek. Ya kan? Ini kita lihat, nanti juga lihat kalau dia Pertama kalinya loh yang terjadi pada anak sekolah saya. ini Bu orang-orangnya. Yang lain mana? Yang lain sepertinya sudah pulang, saya nggak dapat. Lihat ini Adina. Kenapa lembar jawaban kalian semua sama? Apa-apaan ini? Ayah, Dina pulang ya. Kamu kenapa nak? Ayah, aku mau jujur sama ayah. Aku habis ngelakuin hal yang salah. Aku nyebarin contekan ke teman-teman buat dapat uang operasi ayah. Aku nggak mau kehilangan ayah. Aku cuma mau ayah sembuh. Tapi aku malah kehilangan semuanya ya. Sebenarnya ayah nggak butuh uang nak. Ayah cuma butuh kamu. Tapi gimana mau operasi ayah? Bapak nak, kita mulai dari awal ya. Tapi aku capek ya. Ayah selalu ada kok buat kamu. Ya. Sekali lagi, Dina minta maaf ya. Iya nak. Pada akhirnya, hidup memaksa Adina untuk menghadapi akibat dari keputusannya.
Skor selama 1 bulan mungkin terasa seperti pukulan berat, sebuah cap yang membuatnya menunduk, merasa gagal dan merasa tak pantas untuk menyebut dirinya sebagai anak baik. Namun di balik hukuman itu ada kesempatan yang tidak dimiliki semua orang, kesempatan untuk memperbaiki diri. Selama 1 bulan itu, Adina belajar melihat dirinya tanpa topeng yang sempurna. Ia belajar bahwa perjuangan tidak harus dilakukan dengan cara merusak dirinya sendiri. Ia bekerja dengan membantu keluarga dengan tangannya sendiri dan menyadari bahwa kejujuran meski berat selalu membawa napas yang jauh lebih lega. Dan di titik itulah ia mengerti sesuatu yang selama ini yang tak pernah ia pahami, bahwa kesalahan tidak menentukan siapa dirinya, tetapi keberanian untuk bangkitlah yang akan menentukan kemana ia akan melangkah. Kadang kita jatuh ke dalam gelap karena keadaan memaksa. Namun dari kegelapan itu pula, seseorang bisa menemukan cahaya yang membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Adina jatuh, tetapi ia memilih bangkit, dan itulah awal dari dirinya yang baru.